Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita kembali bisa kita berjumpa kembali di dalam ibadah PA kita saat ini. Bersama dengan teman-teman di sini kami juga memberikan salam hangat persaudaraan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini dan waktu-waktu yang masih kita bisa nikmati. Dan semuanya itu marilah kita tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, karena semuanya itu kita bisa alami, kita bisa jalani oleh karena pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan kembali untuk memulaikan ibadah PA kita saat ini. Satu harapan saya juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semua masih dalam keadaan yang baik ya, amin ya. Oke, marilah kita bersama-sama memulaikan ibadah PA kita saat ini. Untuk itu kita sama-sama untuk mengangkat pujian Kau Telah Memilihku. Allah yang telah memilih kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita sehingga kita layak. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sama-sama jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita angkat pujian dari awal. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu
ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa untuk mengawali ibadah PA kita. Bapa di surga, kami bersyukur, sungguh sangat bersyukur kepadamu untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami bahkan jauh sebelum kami ada, sebelum dunia dijadikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemilihan-Mu atas kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami untuk beribadah, untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir saat ini, yang mengikuti live streaming ini, maupun setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa berkarya atas mereka, memberikan pemahaman yang baik, menguasai pikiran hati mereka, menguasai apapun yang sedang mereka pikirkan saat ini ya Tuhan, supaya semuanya selaras dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkemurahan atas hamba-Mu yang ini ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, biarlah hikmat otoritas daripada-Mu ya Tuhan menguasai hamba-Mu. Bibir, lidah hamba-Mu, pikiran, perkataan, semuanya dikuasai oleh Tuhan, agar hamba-Mu dapat berkata-kata dan dapat menyampaikan apa yang Kau kehendaki bagi seluruh umat-Mu saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, Engkau yang menguasai berkarya atas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih bro. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini ya kita masih di dalam ibadah PA kita. Bapak Ibu, tidak terasa ini merupakan sudah perjalanan yang sudah cukup jauh sampai kita berada di seri ini tentang keselamatan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang baru datang, baru bergabung maksud saya. Ya, saya bersama dengan tim yang ada di tempat ini, kami menyapa Shalom. Ya, kiranya kemurahan Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita tetap senantiasa bersyukur melihat tema ini Bapak Ibu. Belum memahami jauh tentang tema ini, tetapi melihat, mendengar tentang tema ini, wow, sudah membuat hati ini begitu sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam tema ini menyiratkan atau menyingkapkan begitu banyak hal
yang Tuhan kerjakan bagi kita manusia, orang-orang yang berdosa ini, yang sebenarnya begitu jauh dari harapan Tuhan, sangat jauh dari apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Namun Tuhan mau memakai kita, bukan hanya jauh Bapak Ibu ya, bahkan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kita bersyukur, kita beroleh kemurahan dari Tuhan, sehingga kita layak untuk bisa memanggil Dia Aba, memanggil Dia Bapa kita, memanggil Dia Juru Selamat kita, memanggil Dia sahabat kita, memanggil Dia sebagai penghibur kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, sangat luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu jangan sampai kita lupakan, melainkan senantiasa ada ucapan syukur di dalam setiap hati kita Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, tema kita hari ini kita berada masih di dalam tema keselamatan, dan mungkin ini adalah pembahasan yang terakhir tentang keselamatan. Sebab itu saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah untuk manusia. Dan minggu lalu juga sudah dijelaskan banyak bahwa itu ditujukan kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kepada manusia atau umat Allah yang telah ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Nanti kita akan lihat seperti apa itu. Nah, jadi keselamatan itu juga bukan hanya sekadar untuk membuat manusia itu bebas dari hukuman dosa lalu masuk surga, tetapi yang terpenting dari keselamatan itu adalah di mana Allah itu mencoba untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala, sebagaimana yang seharusnya pada rancangan awal Allah, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan minggu lalu juga kita sudah banyak belajar bahwa keselamatan itu merupakan satu hal yang betul-betul luar biasa dikerjakan oleh Allah di dalam diri umatnya yang telah dipilih oleh Allah. Dan keselamatan itu adalah suatu hal yang betul-betul, kalau dibayangkan, memang secara manusia ini suatu hal yang seolah-olah memang benar kata firman Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, kita pikirkan tentang Tuhan, bagi dunia itu adalah kebodohan. Memang kalau kita mencoba untuk memahami firman Tuhan ini, kita bersyukur kalau kita memiliki pemahaman itu. Karena kalau kita memiliki pemahaman ini, maka itu merupakan satu kasih karunia Bapak Ibu. Karena tidak semua orang bisa memiliki pemahaman yang seperti kita pahami. Karena itu kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal rancangannya bagi kita. Itu adalah kasih karunia. Mengenal saja atau mengerti saja tentang Tuhan, seharusnya kita bersyukur luar biasa Bapak Ibu. Karena tidak semua orang memperoleh pemahaman yang sama atau memperoleh kasih karunia seperti yang kita miliki saat ini. Bisa mengenal Dia, bisa memahami tentang Dia, bisa mengerti jalan-jalannya, bisa mengerti segala sesuatu yang Dia kehendaki bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu, dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal ini, Bapak Ibu sudah ada semangat ya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama bahwa ternyata keselamatan itu begitu luar biasa dikerjakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus ya. Sekarang kita akan masuk di dalam tema kita, yaitu tentang keselamatan. Dan keselamatan ini saya ingin tekankan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu lalu juga sudah banyak dijelaskan bahwa keselamatan itu akan mencakup akan pemahamannya itu, kita akan melihat tentang ada beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah, yang tercantum atau tercatat di dalam Alkitab. Nah, yaitu keselamatan itu berkaitan dengan korban Kristus. Ini suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari keselamatan itu, tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya korban Kristus. Dan kita semua pasti sudah mengerti akan hal ini, sudah sangat melekat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Kristus, melalui korban Kristus kita semua diselamatkan. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia mengambil alih hukuman dosa kita. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa pengorbanan Kristus atau korban Kristus, Dia itu bukan hanya sekedar
mati konyol datang ke dalam dunia lalu mati begitu saja. Tidak Bapak Ibu, tetapi dia menjalankan misi Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Dengan cara bagaimana? Jadi manusia yang berdosa, manusia yang melakukan banyak pelanggaran kepada Tuhan, di manusia yang bersalah terhadap Tuhan, sehingga karena kesalahan itu manusia tidak sanggup untuk menanggungnya, maka kesalahan itu atau dosa-dosa kita itu yang tidak sanggup kita tanggulangi itu ditanggungkan kepada Kristus. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Kristus, melalui Kristus Allah itu mengambil alih hukuman dosa manusia. Sehingga di dalam Yesaya pasal yang ke-53, saya akan bacakan buat kita sekalian Bapak Ibu. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Oke. Firman Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini merupakan satu nubuatan di mana orang-orang itu pada zaman itu hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan yang mendatangkan sakit hati Tuhan, mendatangkan murka Allah. Sehingga tidak heran bahwa dosa itu bukan hanya sekedar sebuah pelanggaran kita terhadap Tuhan, tetapi dosa itu betul-betul tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga di dalam firman Tuhan kalau kita baca, dosa itu, orang-orang yang berdosa itu bukan hanya sekedar orang-orang yang bersalah terhadap Tuhan, tetapi seteru, musuh bebuyutan, ya, bermusuhan dengan Allah. Allah begitu sangat membenci dosa. Tetapi di situ kita lihat bahwa dalam keadaan manusia yang berdosa, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan manusia, dikatakan juga oleh firman Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa yang timbul di dalam hatinya sejak kecilnya adalah kejahatan, adalah dosa. Dosa, senantiasa dosa. Jadi tanpa ada tidak bisa ada penyelesaian maksud saya. Jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa itu. Sebab itu Allah turun tangan. Allah mengambil alih hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, tetapi itu diambil alih oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dia berkorban, dia masuk, dia mengalami maut sehingga dia menang atas maut, dan kita beroleh kebebasan ketika kita mau percaya kepada Dia. Nah, jadi di situ di dalam kitab tadi, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan yang dimaksud adalah dosa-dosa. Dosa-dosa kita itu menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu juga merupakan satu gambaran bagi kita, di mana kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, tetapi sebelumnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita baru mengerti, wow, ternyata begitu besarnya kesalahan kita, ternyata begitu besarnya dosa kita. Kita bisa melihat dan kita mengerti bahwa Kristus telah mati menggantikan kita. Bukan mati menggantikan kita, tetapi dia mati sebagai kita, menggantikan, mengambil alih dosa-dosa kita yang seharusnya kita yang terima, kita yang mengalami maut, tetapi Kristus yang menggantikan itu. Seperti yang sudah dijelaskan, saya juga pernah mengatakan bahwa hukuman dosa yang harus kita terima adalah bukan mati di salib, Bapak Ibu ya. Hukuman dosa yang harus kita terima bukan dicambuk, bukan dianiaya, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi hukuman dosa yang harus kita terima adalah maut. Hukuman dosa yang harus kita terima adalah kebinasaan. Tetapi semuanya itu diambil alih oleh Kristus, ya. Melalui pengorbanannya dia mengalami maut. Tapi karena dia Allah, Bapak Ibu, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan membuktikan dia itu menang atas maut. Sehingga dengan kemenangannya atas maut, ketika kita mengikuti dia, ketika kita percaya dia, kita menerima dia, kita dinyatakan benar dan kita dinyatakan menang, ya, atas maut itu. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus yang sudah memenangkannya atas kita, untuk kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Kristus mengambil alih hukuman dosa kita. Nah, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi korban Kristus itu dia bukan hanya mati saja untuk
bukan hanya mati saja lalu membebaskan kita, tetapi dia itu betul-betul mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi Kristus, pengorbanan Kristus melambangkan kita orang-orang yang berdosa itu dihukum mati dan mengalami maut. Ketika kita melihat korban Kristus, maka di sana kita melihat betapa hinanya kita, betapa berdosanya kita. Jadi dengan melihat demikian Bapak Ibu, di dalam Kristus kita beroleh penyelesaian atas dosa kita. Hukuman dosa diambil alih oleh Kristus, sehingga melalui Kristus kita beroleh pembebasan. Jadi di dalam korban Kristus Bapak Ibu, Kristus telah memenuhi tuntutan kebenaran Allah melalui pengorbanannya. Jadi dalam pengorbanan Kristus, di dalam kehidupan Kristus, dia telah memenuhi seluruh hukum atau tuntutan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya Allah kehendaki supaya kita lakukan. Tidak ada yang sanggup untuk melakukan. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, semuanya gagal melakukannya. Semuanya gagal di dalam kesehariannya, di dalam melakukan hukum, di dalam menjalankan hukum itu. Tetapi Kristus datang, Yesus datang, dia mengatakan satu iota pun tidak akan hilang dari sebelum itu semuanya digenapi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa paham ya, jadi dalam Kristus, bahwa di dalam korban Kristus semuanya sudah digenapi, ya. Semuanya firman Tuhan yang Allah kehendaki untuk kita sebagai manusia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka semua tuntutan Allah tentang firman Tuhan, kita tentang kekudusan, tentang kebenaran, keadilan, semuanya kalau kita di dalam Kristus, semuanya itu menjadi bagian kita. Jadi kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan di dalam Kristus. Kita yang dahulunya berdosa, Allah menuntut kita berdosa karena dia adalah Allah. Allah menuntut kita untuk tidak berdosa, maksud saya. Allah menuntut kita untuk tidak berdosa karena dia adalah Allah yang kudus. Kristus datang, dia datang di dalam kekudusan. Dia mengajarkan tentang hidup kudus. Sepanjang hidupnya dia ada di dalam kekudusan. Terus dia mengajarkan juga tentang kebenaran. Kristus, Allah ingin kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Kristus datang di dalam kebenaran, bahkan dikatakan dia sendiri adalah kebenaran, firman kebenaran. Jadi kedatangan Kristus, dia di dalam Kristus semuanya itu digenapi. Firman Allah yang dituntut oleh Allah untuk manusia, semuanya digenapi di dalam Kristus. Karena kalau manusia saja yang melakukannya itu, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa, ya. Karena kita tahu bahwa tuntutan Allah begitu luar biasa. Hidup di dalam kekudusan, siapa yang sanggup hidup kudus? Bahkan di dalam keseharian kita, pikiran kita entah kemana-mana. Di dalam keseharian kita, perkataan kita begitu mungkin banyak menyakiti hati orang. Tindakan kita mungkin kita banyak melukai orang. Kita mungkin secara tidak langsung kita melukai orang. Tetapi Kristus datang di dalam kasih. Dia datang di dalam kekudusan, sehingga dia menggenapi hukum yang atau firman Tuhan yang dituntut Allah untuk manusia. Nah, jadi dengan jalan demikian Bapak Ibu, karena tidak ada yang bisa, maka melalui Kristus. Sebab itu melalui korban Kristus kita percaya dia, kita terima dia, kita mengatakan bahwa hanya dia jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika kita terima dia, maka kita semua dibenarkan, kita semua dikuduskan, kita semua dilayakkan kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu bisa pahami sampai di sini ya. Jadi korban Kristus mengambil alih hukuman atas dosa kita, dan korban Kristus itu dinyatakan di dalam Kristus itu, Kristus telah memenuhi tuntutan kebenaran Allah, ya. Jadi kebenaran Allah yang dikehendaki untuk kita lakukan, tidak ada yang sanggup lakukan, tetapi dengan Kristus, dengan jalan melalui Kristus ini, Allah dia telah memenuhi tuntutan tersebut, sehingga kita bisa beroleh pembenaran melalui Kristus. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam keselamatan itu ada satu kata yang sebenarnya ini kata dari bahasa lain, itu propisiasi ya. Jadi itu kata itu sederhananya itu sebenarnya menutupi, ya, menutupi. Jadi melalui pengorbanan Kristus, Allah itu benar seperti tadi yang dikatakan bahwa dia mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita. Dia mengambil alih semuanya itu, tetapi semuanya itu tidak mencemari kekudusan Allah, ya. Jadi Bapak Ibu,
Allah itu mengcover kekudusannya sendiri, sehingga walaupun dia mengambil alih dosa-dosa kita di dalam Kristus, itu tidak akan mencemari kekudusannya. Nah, jadi karya keselamatan Allah itu begitu luar biasa sampai sedemikian. Nah, terus yang selanjutnya itu dari sisi sudut pandang Allah. Nah, sekarang dari manusia, bahwa korban Kristus itu memberi kepuasan penuh atas tuntutan kebenaran Allah, sehingga membuat orang yang percaya kepada Kristus ya, maksud saya kepadanya Kristus, itu terhindar dari murka Allah. Nah, jadi Allah itu melalui korban Kristus, dia mengcover kita. Ya, dia menutupi kita, atau dikatakan itu dari bahasanya itu menutupi atau mengcover, melindungi kita sehingga kita itu bebas, atau hukuman Allah itu tidak jadi kena kepada kita. Ya, karena kita sudah dibenarkan. Jadi kita dilingkupi oleh Allah. Jadi kekudusan Allah, semuanya kita dilayakan oleh Allah, sehingga kita tidak lagi menerima murka Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebinasaan kekal atau maut itu merupakan murka Allah. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita dibenarkan, hukuman dosa kita itu diambil alih oleh Kristus, sehingga melalui itu semua kita dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Allah, dan kita tidak lagi menerima murka Allah. Kita tidak lagi menerima hukuman atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diambil alih oleh Kristus. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini ya. Jadi korban Kristus itu menutupi semua kesalahan kita, bukan hanya menutupi tetapi menghapuskan dan melindungi kita, membuat kita itu terhindar dari hukuman atas dosa itu. Ya, jadi secara sederhananya kita itu semuanya terhindar dari dosa-dosa kita, bukan terhindar dari dosa tetapi maksud saya kita itu semua terbebas dari hukuman dosa, itu semuanya karena karya Kristus yang menutupi atau melingkupi kita. Nah, tetapi dari sudut pandang Allah, ketika dia menyelamatkan kita, mengambil alih semua dosa-dosa kita, Allah itu tidak mencemari kekudusannya. Ya, kekudusan Allah itu tidak tercemari. Sehingga itu dikatakan, itu yang dimaksudkan dengan propisiasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat, minggu lalu juga sudah banyak dijelaskan tentang penebusan Kristus. Nah, tetapi saya ingin juga kita akan melihat lebih jauh lagi tentang penebusan Kristus ini. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang penebusan Kristus atau penebusan, konsep penebusan yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu ada yang namanya budak, Bapak Ibu ya. Jadi budak itu pada zaman dahulu, di zaman Alkitab, budak itu diperdagangkan. Nah, jadi budak itu semuanya seperti barang-barang yang dijual belikan di pasar. Nah, jadi budak itu tempatnya di pasar. Jadi penebusan Kristus itu digunakan seperti konsep ini, bahwa manusia itu ditebus dari dosa. Ya, jadi budak dosa, manusia itu merupakan budak dosa. Kalau pada zaman dahulu gambarannya adalah budak. Budak itu Bapak Ibu pasti tahu ya, di mana orang-orang itu diperjualbelikan, dibeli untuk dijadikan sebagai pekerja. Pekerja dan budak pada zaman itu Bapak Ibu itu tidak ada bedanya dengan binatang yang digunakan untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Di mana manusia itu bekerja hanya untuk tuannya mau buat apa terserah tuannya, suka-suka tuannya. Tidak ada namanya hak asasi manusia Bapak Ibu ya. Kalau tuannya mau bunuh dia itu terserah tuannya. Kalau tuannya mau buat seperti apa, bahkan saya dengar salah satu sebuah cerita bahwa budak itu ketika tuannya itu ingin belah perutnya Bapak Ibu, lalu dicelupkan kakinya di situ, itu budaknya itu tidak bisa protes. Ya, itu konsep itu budak pada zaman waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul benar-benar di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata penebusan itu begitu sangat bernilai bagi kita Bapak Ibu. Bahwa konsep penebusan itu begitu sangat berarti Bapak Ibu ya. Jadi kalau budak itu dibebaskan, betul-betul dia telah ditebus. Wow, begitu sangat sukacitanya dia, begitu sangat senangnya dia karena dia terbebas dari perbudakan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu mahalnya, begitu berharganya penebusan itu.
Sebab itu Bapak Ibu di sini kita bisa mengerti bahwa penebusan yang dilakukan oleh Kristus kepada kita, bahwa dosa begitu sangat mengikat kita, dosa begitu sangat memperbudak kita, dosa begitu sangat mempermainkan kita, dosa begitu sangat mengacau balaukan kehidupan kita, sehingga apa yang kita lahirkan di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam setiap tindakan kita, hanya selalu menghasilkan dosa, dosa, dan dosa. Nah, artinya kita adalah budak-budak dosa. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, Dia menebus kita dari segala macam pelanggaran kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke 19 ya. Di sini kita akan mengerti bagaimana cara Kristus untuk menebus kita. Kalau pada zaman dahulu orang budak-budak itu ditebus mungkin dengan emas, mungkin dengan perak, tergantung dari keadaan fisiknya, entah dia kuat atau seperti apa. Itu masih pakai kriteria seperti itu. Tapi kita sangat bersyukur Bapak Ibu, Tuhan menebus kita tanpa melihat kita ini orang kaya, orang miskin, tanpa melihat kita ini orang yang hebat, orang gagah, pintar dan lain sebagainya. Tidak ada dilihat oleh Tuhan seperti itu. Kalau zaman dahulu penebusan budak itu masih dilihat, oh dia ini badannya kekar, dia ini orangnya kuat. Terus nanti dikasih penjelasan sama yang punya budak itu ya, sama yang jual budak itu, oh dia ini kalau bekerja teliti, mungkin seperti itu dikatakan, wow harganya bisa nambah lagi. Nah tapi di situ Tuhan tidak pernah melihat itu Bapak Ibu. Dia menebus kita betul-betul di dalam keadaan yang berdosa. Sebenarnya tidak ada yang diharapkan sedikit pun dari kita untuk bisa dilakukan. Maksudnya tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan atau sumbangsi sedikit pun untuk bagi Tuhan untuk bisa menebus kita. Kita ini betul-betul jauh bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan sebenarnya. Keadaan kita tidak ada yang membuat kita itu layak untuk ditebus. Ya sebab itu dikatakan ini adalah betul-betul kasih karunia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, ini karya penebusan Kristus. Kalau zaman dahulu emas, perak itu bisa semua orang bisa dapatkan. Kalau kita ini dosa kita diampuni hanya dengan emas atau perak, mungkin akan banyak orang yang bisa selamat. Tetapi dengan darah yang tak bercacat, tak bernoda, darah yang kudus, darah yang suci. Dikatakan di dalam Roma 3 di dalam kitab Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat tidak ada satupun yang layak untuk bisa digantikan sebagai penebusan selain Kristus, Anak Allah. Dikatakan darahnya tak bercacat, darahnya mahal, melebihi apapun itu, bahkan seluruh kehidupan kita tidak sanggup untuk menggantikan darah yang mahal yang telah tercurah bagi kita. Bapak Ibu, untuk mengerti akan hal ini seharusnya membuat kita itu bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita berikan untuk membalas kebaikannya, untuk membalas korban penebusannya atas kita. Kita membalas dengan emas, kita mau balas dengan perak. Yang paling berharga di dalam hidup ini adalah hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Bahkan hidup kita pun tidak akan sanggup untuk membayar darahnya yang telah tercurah untuk kita. Ya. Bapak Ibu bisa pahami, bahkan hidup kita ini dibeli oleh darah itu.
Artinya hidup kita ini darah Kristus itu jauh lebih berharga dari hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita mengerti akan hal ini seharusnya membuat kita bersyukur. Kita ditebus, terus kita dibeli. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, Satu Korintus 6 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya mahal telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, di sini dalam konsep ini kita bisa paham bahwa kita telah ditebus. Terus yang selanjutnya, kita telah dibeli. Ya, kita ditebus oleh Allah. Bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus. Kita telah dibeli dan harganya mahal, tetapi itu telah lunas dibayar oleh Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa penebusan Kristus, Dia membeli. Dulunya kita ini adalah budak dosa, artinya kita dulunya adalah milik dosa. Kita ini adalah milik dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita ditebus oleh Kristus, kita dibeli oleh Kristus, kita bukan lagi menjadi milik dosa. Kita bukan lagi berada di dalam dosa, tetapi kita menjadi milik Kristus. Seharusnya kita harus menyadari hal ini untuk membuat kita tetap kuat di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa kita adalah milik Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, karena kita tahu kita ini adalah sama seperti kalau dulu kita adalah budak dosa, sekarang kita adalah budaknya Allah. Bahkan di dalam firman Tuhan itu memperhalusnya lagi dengan mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ya, kenapa? Karena kita sudah menjadi miliknya. Kita semua telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang membawa kita kepada maut, dari cara hidup yang membawa kita kepada kebinasaan, ditebus dari itu semua, dan kita diambil dan kita dibawa ke dalam pengharapan, di dalam hidup yang penuh pengharapan yang berujung kepada kehidupan yang kekal di dalam persekutuan dengan Allah kita. Nah, Bapak Ibu mengerti akan hal ini sampai di sini ya. Jadi penebusan Kristus itu sama dengan Dia itu menebus kita dari dosa, dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus. Nah, penebusan Kristus itu berarti juga Dia itu telah memerdekakan kita, ya. Jadi Bapak Ibu, dulunya kita itu mengerti akan hal ini begitu sangat luar biasa. Kita dimerdekakan, terus kata lain bahwa penebusan itu bukan hanya sekedar memerdekakan, tetapi kata lain dari memerdekakan itu artinya membebaskan. Kita itu terbebas dari dosa. Wow, ini sangat luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau seorang budak dosa, budak pada waktu zaman itu ya, ketika dia dilepaskan, dia tidak ada lagi punya ikatan, dia tidak ada lagi punya tanggungan apapun itu, dia tidak lagi dipekerjakan secara paksa, makan tidak makan terserah tuannya. Dia mau bekerja seperti apa, pekerjaannya sulit atau sulit sesulit apapun itu, tuannya itu tidak mau tahu. Budaknya itu harus kerjakan. Tetapi tiba waktunya ada seorang tuan yang datang. Oh, saya mau beli dia, saya mau bebaskan dia, saya mau suruh dia pergi aja. Jadi dia itu jadi orang yang bebas. Begitu sangat bersyukurnya akan hal itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mengerti akan hal ini, kita seharusnya mengerti bahwa ternyata penebusan yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus itu begitu sangat luar biasa. Ya. Dan kita harus pahami Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi hamba dosa, tidak ada lain, kita tidak mungkin menjadi hamba untuk diri kita sendiri. Sama halnya dengan kita menjadi hamba atas dosa. Karena diri kita sendiri adalah orang-orang yang berdosa Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Ketika kita tidak lagi menjadi hamba atas dosa, maka kita hanya ada satu pilihan, yaitu menjadi hamba Tuhan, menjadi Allah Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Ya, tidak ada yang lain.
Jadi Bapak Ibu, jangan di dalam pikiran kita buang jauh-jauh. Yang dikatakan hamba Tuhan itu hanyalah orang-orang yang secara khusus berkecimpung di dalam dunia teologi, mungkin orang-orang yang mungkin seperti dikatakan hamba Tuhan itu, oh dia yang disebut sebagai pendeta, atau mungkin dia yang disebut sebagai pelayan Tuhan yang aktivis gereja, sementara jemaat-jemaat biasa bukan hamba Tuhan. Tidak seperti itu, buang jauh-jauh. Setiap orang percaya yang berada di dalam Kristus semuanya telah ditebus, dan mereka bukan lagi milik dosa melainkan milik Allah. Jadi ditebus, bukan lagi budak dosa melainkan menjadi budak Tuhan atau hamba Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kecil besar, tua muda, siapapun dia ketika dia ada di dalam Kristus, maka dia adalah hamba Tuhan. Oke, Bapak Ibu bisa pahami sampai di sini ya. Kita telah dibebaskan. Dosa yang mengikat kita, dosa yang begitu sangat mengikat kita, bahkan membuat kita itu sampai sesak, sampai kita itu seolah-olah tiap hari itu harus melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa itu hati ini nggak tenang, ya. Tetapi di dalam Kristus kita dibebaskan. Hukuman dosa terbebas atas kita, dibebaskan atas hukuman dosa. Dosa-dosa yang mengikat kita itu semua dilepaskan oleh Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita dibebaskan oleh Tuhan. Semuanya itu telah selesai di mata Tuhan. Tapi ingat, kita ini manusia dan itu butuh proses, ya. Setiap kita ingin terbebas dari dosa. Di dalam hati kita, ketika kita mau melakukan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu tidak baik, itu tidak pantas untuk kita lakukan. Dan hal itu yang akan membuat kita hari demi hari mengingatkan kita supaya kita jangan lagi hidup di dalam dosa yang sudah kita lakukan di zaman dahulu, ya. Nah, itu yang Tuhan kerjakan dalam kita. Butuh proses. Memang tidak mudah semudah membalik telapak tangan kita. Pasti akan ada proses. Minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa akan ada proses yang harus kita lalui. Tapi kita dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, kita akan bisa untuk melewatinya. Dan Tuhan tahu bahwa kita adalah anak-anaknya. Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, ya. Bapak Ibu bisa pahami sampai di sini ya. Konsep penebusan Kristus artinya dia itu menebus kita, membeli kita. Sehingga kita dulunya milik dosa, sekarang kita menjadi milik Kristus. Dulunya kita adalah hamba yang diperbudak oleh dosa, sekarang kita telah merdeka. Dan karena kita telah dibebaskan dari segala macam tuntutan-tuntutan dosa, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Bahkan dosa yang mengikat kita, semuanya dilepaskan di dalam Kristus. Dan kita diikat oleh kebenaran yang membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Allah, ya, di dalam kehidupan yang kekal. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam keselamatan itu minggu lalu juga sudah disinggung, ada yang namanya pendamaian, ya. Bahwa kita tidak hanya ditebus, dimerdekakan dari dosa, tetapi kita dikembalikan seperti tadi saya sudah singgung juga di awal, bahwa kita dikembalikan seperti sedia kala. Bapak Ibu pernah baca dalam kitab Kejadian bahwa Allah itu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada di sana satu ayat mengatakan bahwa Allah datang berjalan-jalan di dalam taman seperti yang biasa dilakukan. Hubungan seperti itu yang Tuhan ingin kembalikan kepada kita. Ingin bersama-sama dengan kita senantiasa. Bapak Ibu, ketika kita jatuh di dalam dosa, hubungan kita itu menjadi rusak. Dosa tidak hanya membuat manusia itu terpisah dari Allah, tetapi juga membuat manusia itu menjadi musuh Allah. Dan pendamaian itu atau dikatakan sebagai rekonsiliasi manusia itu dengan Allah. Allah memperbaiki hubungan itu. Bukan memperbaiki tetapi memperbarui, ya, memperbarui. Hubungan itu dibarui oleh Allah. Jadi di dalam Kristus. Wah, luar biasa ketika kita melihat korban Kristus yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi dia mendamaikan kita dengan Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sana dikatakan,
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia dengan dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi di sini jelas sekali bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, kita bersahabat dengan dunia, mengikuti keinginan-keinginan dunia, maka kita itu menjadi musuh Allah, ya. Artinya kita hidup di dalam dosa berarti kita itu adalah musuh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa kita di dalam dosa. Dosa itu tidak hanya membuat kita itu terpisah dari Allah, tetapi menjadikan kita itu menjadi musuh Allah. Tetapi kita bersyukur melalui korban Kristus, kita semua yang dahulunya musuh Allah, kita akhirnya diperdamaikan, ya. Terus di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, di sana juga dikatakan bahwa kita ini adalah musuh Allah. Dosa itu membuat kita itu bermusuhan dengan Allah. Terus yang selanjutnya di dalam kita lihat bahwa kematian Kristus atau kurban Kristus itu membawa pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Ya, kita lihat di dalam Kolose pasal yang 1 ayat yang ke-22. Ya, ayat 21 maksud saya mulai. Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Karena bagiku, maaf salah saya. Di dalam Kolose, tadi saya buka Filipi. Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu, bahwa pengorbanan Kristus, korban Kristus itu mendamaikan kita, ya, bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi justru keselamatan itu terjadi Bapak Ibu karena kita itu berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak pernah berdamai dengan Allah, maka tidak akan pernah ada keselamatan itu. Dan itu semua sebenarnya sih terjadi secara bersamaan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu berdamai dengan Dia, ya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Jadi pendamaian atau rekonsiliasi yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus itu memperbaiki atau membarui hubungan antara Allah, antara manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu dulunya itu sudah rusak karena dosa, tetapi Allah tidak ingin seperti itu terus menerus, maka Dia datang di dalam Kristus, lalu Dia mengorbankan dirinya untuk kita, ganti kita atau sebagai kita, supaya dengan itu semua kita beroleh pendamaian. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita percaya Dia, kita terima Dia, maka kita berdamai dengan Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Kita mengerti hal ini seharusnya, wah, hati ini begitu sangat sukacita, begitu sangat terharu, begitu sangat wow. Ternyata Allah itu sedemikian mengasihi kita, bahwa Allah itu begitu luar biasa berkarya di dalam kita. Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Allah itu sebenarnya tidak tenang ketika kita itu ada di dalam dosa. Allah itu tidak tenang ketika kita itu bermusuhan dengan Dia, ya. Sebab itu Dia ingin cepat-cepat untuk berdamai dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada yang lain, tidak ada yang harus, tidak ada yang sebenarnya, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan, tetapi melalui Kristus. Luar biasa, melalui Kristus kita beroleh kesempatan untuk berdamai dengan Allah, ya. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita buka pikiran kita untuk memahami hal ini. Seharusnya kita itu mengalami maut, seharusnya kita itu binasa, tetapi terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, sehingga Engkau menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa ini. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut, kita akan lihat bersama-sama pengampunan. Tadi pendamaian,
pengampunan, sekarang keselamatan itu ada pengampunan. Di dalam keselamatan itu ada pengampunan. Seperti sudah saya sebutkan ulang-ulang bahwa setiap orang yang berdosa, setiap orang, bukan setiap orang yang berdosa, setiap orang itu harus menerima penghukuman Allah karena dosa. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa, kecuali satu, Kristus. Ya, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa, dan semuanya itu harus menerima penghukuman dari Allah. Semuanya harus dihukum, dan Allah merupakan Allah yang adil. Setiap orang yang bersalah, kalau Allah itu kalau ada yang salah atau ada sesuatu yang melanggar hukum, maka itu harus menerima hukumannya, harus menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Itu karena Allah itu begitu sangat adil. Tetapi di dalam Kristus, kembali lagi di dalam Kristus, wah, luar biasa Allah itu. Kita seharusnya bersyukur di dalam Kristus. Allah itu begitu sangat mengasihi kita, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya itu adalah orang yang berdosa. Setiap orang yang berdosa kemudian percaya kepada Dia diselamatkan, bebas dari hukuman. Artinya kita itu beroleh pengampunan ketika kita itu berada di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Ya. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, begitu berharganya keselamatan itu bagi kita. Dan begitu luar biasa pekerjaan Allah di dalam keselamatan ini. Begitu luar biasanya Allah mengerjakannya dengan cara yang tak pernah kita pikirkan. Ada sebuah cerita, saya senang sekali dengan pelatihan penginjilan beberapa waktu yang lalu di kampus. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang tentara, katakanlah seorang panglima yang sangat bijak, tetapi dia ini adalah seorang yang panglima yang sangat disegani karena dia begitu sangat adil. Ya, jadi dia memimpin sebuah ada pasukan kecil dia pimpin. Sehingga suatu hari mereka itu melakukan perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang didapati ada seseorang yang melakukan kesalahan. Diselidiki orang itu yang melakukan kesalahan itu, dia katakan cari yang melakukan hal tersebut, yang melakukan pelanggaran tersebut, karena waktu itu terjadi pencurian. Yang melakukan pencurian, yang mencuri itu harus ditemukan. Dan yang kalau ditemukan dia harus dihukum cambuk di depan semua rakyat, ya. Nah, jadi pada waktu itu diselidiki dan ditemukan. Ternyata dia waktu itu ditemukan yang mencuri itu ternyata adalah ibunya sendiri. Dia sangat bingung Bapak Ibu ya. Pada waktu itu dia sebagai seorang panglima yang sangat adil, dia juga sudah mengeluarkan kata bahwa harus dihukum karena dia sudah melakukan pelanggaran, ya. Tetapi karena dia adalah seorang yang cukup bijak, akhirnya dia mengatakan, saya akan hukuman ini akan tetap dilaksanakan. Siapapun yang berbuat salah harus dihukum. Tapi karena saat ini yang melakukan pelanggaran adalah ibu saya sendiri, maka saya pun sebenarnya tidak tega untuk menghukumnya. Oleh sebab itu saya akan mengambil alih hukuman ini. Hukuman tetap dilaksanakan, tetapi saya tidak ingin ibu saya yang dihukum. Saya sendiri akan menerima hukuman ini. Jadi jenderal ya, bukan panglima, jenderal itu menerima hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Nah, ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Nah, jadi cerita ini sangat unik untuk menggambarkan tentang karya keselamatan Allah bagi kita. Kita melakukan dosa, tetapi kita beroleh pengampunan di dalam Kristus. Dia mengambil alih hukuman dosa kita. Ya Bapak Ibu ya, kita bisa mengerti tentang hal ini. Kasih karunia-Nya begitu sangat besar bagi kita,
sehingga kita beroleh pengampunan. Di dalam Kristus kita dibebaskan. Nah, melalui pengorbanan Kristus, Allah telah mengampuni semua pelanggaran kita di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, satu kali untuk selamanya. Ingat Bapak Ibu, saya katakan ini bukan berarti mendukung kita untuk seenaknya kita berbuat dosa. Oh, sudah dibayar lunas kan? Sudah besok lagi saya berbuat dosa kan? Kristus sudah melakukan pengorbanan satu kali untuk saya selamanya. Jadi sekarang saya sudah bebas, saya sudah milik Tuhan, sehingga saya bebas untuk melakukan apa saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi artinya yang saya maksudkan di sini adalah korban Kristus itu hanya satu kali. Jadi jangan sampai kita itu membuat pelanggaran berulang-ulang kali karena tidak ada korban yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, sehingga di dalam kehidupan kita bisa antisipasi kehidupan kita supaya jangan sampai kita melakukan pelanggaran atau jangan sampai kita melakukan dosa. Nah, tapi sebagai manusia Bapak Ibu ya, tentunya kita itu kadang-kadang ya kita tidak sengaja, ataupun mungkin kadang-kadang kita itu kita tidak tahu seperti apa. Kadang kita hidup di dalam dosa, kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita selalu beroleh kesempatan. Selagi kita hidup, kita beroleh kesempatan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Caranya Bapak Ibu hanya satu, yaitu melalui iman kepada Kristus. Tanpa iman kita tidak bisa datang. Walaupun kita memohon, ampun Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Kalau kita tidak datang dengan iman kepada Kristus, maka kita tidak akan layak untuk beroleh pengampunan tersebut. Sebab itu saya yakin kita semua memiliki iman. Karena apa? Kita semua sampai saat ini kita percaya kepada Kristus, itu semua karena iman kepada Kristus, itu semua karena karya Allah di dalam kita. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut. Nah, seperti tadi dan minggu lalu sudah banyak dijelaskan bahwa keselamatan itu ternyata tidak untuk semua orang. Tetapi kata-kata ini sebenarnya mungkin akan membuat kita, ada yang mungkin sebenarnya saat ini kita sedang bergelut dengan pergumulan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita mungkin masih terikat dengan dosa-dosa kita, masih bergumul untuk melepaskan diri dari dosa-dosa kita. Mungkin kita akan berkecil hati. Waduh, udah lewes, saya putus asa. Karena mungkin saya memang bukan termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Jangan ada di dalam pikiran kita seperti itu Bapak Ibu ya. Saat ini saya katakan bahwa sebelumnya kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ini tentunya tidak asing lagi buat kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jadi di sini kita bisa mengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi kita adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, imamat rajani. Jadi imamat yang rajani itu adalah imam-imam yang seperti raja ya Bapak Ibu ya. Jadi imam-imam yang melayani Allah, terus kudus ya, milik Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Terus yang selanjutnya, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah. Artinya Allah itu ingin menyatakan dirinya kepada banyak orang, tetapi di dalam melalui kita itu menjadi partner Allah ya. Kita itu menjadi rekan kerja Allah untuk menyatakan tentang pekerjaan Allah yang telah menyelamatkan kita. Terus di ayat yang ke-10, kita itu dulunya bukan umatnya, sekarang kita telah dijadikan sebagai umat-umat Allah. Kita dulunya tidak beroleh belas kasihan, sekarang kita beroleh belas kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin jelaskan. Mungkin kita sedang putus asa, oh saya bukan orang-orang yang saya tetap sehingga kita itu saya mungkin bukan orang yang dipilih Allah, sehingga susah untuk bebas dari dosa-dosa seperti ini yang mengikat kita. Mungkin dosa yang merusak tubuh kita, mungkin dengan meminum alkohol, atau mungkin
rokok, ya rokok itu merusak tubuh kita, itu termasuk dosa Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya mungkin ada pikiran-pikiran kita senantiasa terganggu, atau banyak macam lah dosa-dosa itu yang senantiasa mengikat kita. Nah, tapi mungkin kita akan berpikir, sudahlah, saya ini bukan orang yang dipilih Tuhan. Jangan putus asa Bapak Ibu. Di sini saya ingin katakan kepada kita sekalian, kalau Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa menyatakan diri untuk mengikut Tuhan, untuk menerima Dia, berarti kita semua, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu bisa percaya dan menerima Kristus, maka Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk sebagai umat pilihan Allah. Ya. Karena itu adalah kasih karunia Allah. Banyak orang yang mendengarkan Injil, tetapi tidak semua orang dari mereka yang mendengarkan Injil itu bisa menerima, bisa percaya dan menerima Kristus. Ya. Ketika Bapak Ibu bisa percaya dan terima Kristus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita sudah percaya dan terima Dia, berarti kita sudah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu bisa mengerti ya? Bersyukurlah untuk hal itu. Bersyukurlah kita bisa ada di dalam komunitas ini. Kita dikuduskan, kita menjadi imam-imam yang melayani Allah. Ya, dalam setiap pekerjaan kita bisa melayani Dia. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat, maafkan, ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, ya, saya akan bacakan. Ini tentunya juga sudah tidak asing lagi, Bapak Gembala juga sudah pernah menyampaikan tentang hal ini. Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Banyak orang mengatakan, berpendapat mungkin, jadi Kristen itu mudah ya. Cukup percaya, terima Kristus, sudah jadi Kristen selamat, tidak masuk neraka. Ada juga yang berpendapat bahwa Kristen itu rumit, membingungkan. Ada juga yang mengatakan Kristen itu tidak masuk akal. Nah, ini yang saya katakan seperti tadi, bahwa di dalam Kristus, orang-orang di luar Kristus melihat kita orang-orang yang di dalam Kristus seperti berada di dalam kebodohan. Kita ini seperti orang-orang bodoh. Ada juga mengatakan Kristen itu mudah sehingga mereka menggampangkan tentang kekristenan. Tetapi di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa ternyata kita ini memiliki tanggung jawab Bapak Ibu ya. Dan itu tanggung jawab yang sangat besar buat kita, di mana kita itu harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup tetap mengerjakan keselamatan kita. Diselamatkan atau kita itu menjadi selamat itu merupakan suatu hal yang mudah Bapak Ibu memang. Kita harus akui itu. Tetapi hidup di dalam keselamatan itu merupakan proses yang harus kita geluti setiap hari. Ya, itu akan terjadi seumur hidup kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa keselamatan itu merupakan suatu anugerah bagi kita. Memang kalau kita pikirkan memang itu suatu hal yang mudah ya. Harus kita akui memang suatu hal yang mudah. Tetapi kita bersyukur mudah itu bukan berarti itu satu hal yang gampangan Bapak Ibu ya. Tapi itu juga merupakan satu proses yang sangat panjang bagi Allah, sehingga kita beroleh keselamatan dan kita beroleh kemurahan dari Dia. Kita bersyukur. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, artinya kita itu hidup bukan lagi hidup menurut keinginan kita. Kita hidup bukan lagi hidup sesuka-suka kita, tetapi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup di dalam kehendak Tuhan artinya kita menuruti semua apa yang seperti Tuhan kehendaki bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang katakan Kristen itu gampang, maka kita akan melihat bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu kalau dikatakan berat, itu sebenarnya firman Tuhan katakan tidak berat ya, artinya gampang-gampang sulit ya.
tetapi itu merupakan suatu proses. Kalau kita hidup dan kita menyukai akan hal itu, maka itu akan menjadi mudah untuk kita lakukan. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus kudus, kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang benar, yang senantiasa dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jaga kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu, misalnya kekudusan, kita harus menjadi benar, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Itu jangan seperti kita pikirkan itu seperti sebuah tanggung jawab ya. Memang itu merupakan tanggung jawab bagi kita untuk tetap hidup di hadapan Tuhan. Tetapi kita jadikan itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Ya, bukan lagi menjadi seperti sebatas tanggung jawab, tetapi menjadi gaya hidup kita. Hidup benar, hidup taat, dan tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mengerjakan apa? Yaitu segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan yang menyediakan segala perbuatan yang harus kita lakukan. Pekerjaan baik yang kita lakukan, semuanya disediakan oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur kehidupan kita melalui firman-Nya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan ingin kita lakukan itu. Kalau kita mau lakukan itu terserah kita Bapak Ibu ya. Tetapi ingat, kalau kita hidup suka-suka kita, kalau kita mengatakan oh terserah saya, berarti kita harus ingat, berarti kita sebenarnya bukan orang orang yang menggampangkan tentang kekristenan. Kita belum sungguh-sungguh percaya, kita belum sungguh-sungguh tuh mengikut Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya katakan bahwa Kristen itu memang kelihatannya mudah, tetapi itu sebenarnya kita memiliki tanggung jawab yang berat untuk hidup. Bukan berat ya, tetapi kalau kita melakukannya dengan sukacita bersama dengan Tuhan, kita menganggapnya itu bukan seperti tanggung jawab, tetapi bagian hidup kita, merupakan suatu gaya hidup kita, maka itu akan menjadi lebih ringan untuk kita lakukan. Lakukannya dengan ucapan syukur. Maafkan Bapak Ibu, waktu saya ambil terlalu panjang. Di sini ini bagian yang terakhir Bapak Ibu. Ini merupakan kesimpulan saya buat kita sekalian. Kita sudah tahu kita ini adalah orang yang diselamatkan, maka seharusnya kita itu cara hidup kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita terus yang selanjutnya kita itu harus senantiasa menghargai, menghormati pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana Kristus dicambuk, disalibkan. Terus yang selanjutnya kita juga tahu bahwa karya Kristus itu menyelamatkan kita itu dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan darah yang mahal, yang tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Terus yang selanjutnya kita lihat bahwa kita itu harus senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah, bukan lagi milik dunia. Sebab itu kita harus melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Terus yang selanjutnya, kita harus menjalani hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau melayani Allah sebagai Tuhan kita. Seperti tadi dikatakan, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi imamat yang dikatakan dengan imam berarti dia adalah pelayan bagi Allah. Terserah Bapak Ibu, di dalam pekerjaan kita juga bisa melayani Tuhan. Profesi apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak seharusnya itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan kita, keseharian kita, di dalam keluarga rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kita juga bisa tetap melayani Tuhan. Terus yang selanjutnya, hidup menurut firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, firman Tuhan untuk saat ini saya tibakan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah PA kita saat ini. Kita akan angkat pujian awal tadi. Sekali saja Bapak Ibu ya. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Allahku, sama-sama Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk pemahaman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan hamba berharap, berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dan seluruh umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, memberikan pemahaman yang jauh lebih lagi kepada mereka, sehingga mereka bisa memahami tentang karya-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, kami betul-betul sangat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa karya-Mu begitu ajaib, karya-Mu begitu luar biasa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk tetap bisa bersekutu di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa saat ini bersatu hati kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh umat-Mu, siapapun yang sedang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua, memberkati kami semua di dalam setiap usaha dan pekerjaan, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pendidikan yang sedang dijalankan, maupun di dalam segala hal, bahkan di dalam segala pergumulan yang sedang digumuli saat ini. Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang saat ini sedang mengalami jalan buntu, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saat ini mereka yang sedang di dalam kerinduan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan jawaban, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan kecukupan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kekurangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau Allah tidak hanya sekadar menyelamatkan kami, tetapi Engkau Allah juga pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam beban berat, Tuhan kiranya Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan bersatu hati bagi mereka juga ya Tuhan, mungkin saat ini yang mereka sedang mengalami sukacita, mereka mengalami kegembiraan oleh karena lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka, penyertaan Tuhan memberikan mereka sukacita. Kiranya Tuhan Engkau tetap senantiasa limpahkan sukacita mereka, dan bawa mereka juga untuk tetap bisa membagikan sukacita bagi mereka yang saat ini sedang di dalam kesedihan, mereka yang saat ini sedang di dalam tekanan. Tuhan juga Engkau pakai mereka sebagai alat untuk menjadi penghibur bagi mereka yang lain yang sedang di dalam kesusahan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa saat ini, mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk memberkati kami dengan sukacita, damai sejahtera, memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati kami dengan segala berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menjagai kami dalam setiap aktivitas kami, keluar masuk kami, di dalam segala hal yang kami rencanakan, kami tetap taruhkan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Baiklah Bapak Ibu, ibadah raya kita, ibadah raya maksud saya, ibadah PA kita telah selesai. Dan saat ini juga kami tetap himbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita tetap senantiasa jaga kesehatan, jaga tetap kondisi tubuh. Walaupun bekerja, kita tetap senantiasa memperhatikan kesehatan kita. Bapak Ibu, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ada ibadah raya, ibadah PA, dan ibadah sekolah minggu. Dan ibadah juga untuk firman Tuhan yang akan dibagikan untuk kaum muda juga tetap jalan seperti biasa. Kiranya Bapak Ibu senantiasa kuat, senantiasa tetap semangat, dan tetap memperhatikan hubungannya dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan kiranya juga kalau Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya saat ini juga ingin sharing kepada kami, dan juga mungkin butuh dukungan doa, silakan hubungi kami. Dan juga ingin memberikan perpuluhan atau persembahan apapun itu, silakan hubungi kami akan siap. Saya dan Saudara Daud, kami akan siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan sampai di sini. Shalom.